Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan modul 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Maulida Asih Ana Umawati, Magister Pendidikan, asal instansi sekolah dari SMP Negeri 2 Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fasilitator Bapak Asep Agus Sukma Effendi dan pengajar praktik Ibu Narimah Sarjana Pendidikan. Salam kenal, saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 5. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Pada kesempatan ini saya akan merefleksi diri dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah di pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari 3 refleksi pertanyaan berikut, saya akan mulai menjawab dari yang pertama. Dengan pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 1. Guru mendominasi atau menjadi sentral pembelajaran. Murid asik mendengarkan saja. Jadi pembelajaran cenderung menjadi pasif. 2. Pembelajaran terfokus pada pencapaian materi saja dan bisa mencapai KKM yang diasah kognitifnya, sedangkan afektif dan psikomotor kurang terasa. 3. Guru kurang memahami karakteristik murid-murid karena sibuk pada cakupan materi. 4. Murid terkesan pasif, hanya mendengarkan saja dan menyebabkan motivasi belajar kurang maksimal. 5. Suasana kelas terasa tenang dan murid yang menguasai materi akan tertib dan menyimak, mau bertanya. Tetapi bagi murid yang kurang, hanya diam, tidak mau bertanya dan terasa pasif. Refleksi kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang mengubah pemikiran saya adalah yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, tetapi bisa diambil dari buku-buku di perpustakaan, buku bacaan literasi, bisa juga dari internet, bisa juga dari gawai kita, atau bisa diambil dari lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak lebih aktif. Anak-anak akan cenderung lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran yang diterapkan model pembelajaran secara merdeka. Ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak pasti ada yang cenderung untuk kinestetik, ada yang audio, ataupun yang di dalamnya mereka aktif. Ya. Nah, yang keempat, anak lebih optimal mengasah rasa, karsa, karya yang mereka miliki secara optimal. Untuk mengubah perilaku, yang saya rasakan adalah guru dapat mengemas pembelajaran dengan berbagai media yang menarik. Kemudian murid akan termotivasi belajarnya dan pasti meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas-tugasnya sesuai bakat, minat, dan kreativitas yang mereka miliki. 3. Lebih cermat melihat bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki sebagai pamong, menuntun mereka sesuai kodratnya. Untuk refleksi ketiga dari pertanyaan, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif
dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat karena banyak murid yang kehilangan kearifan lokal dan budaya daerah yang mereka miliki karena pengaruh zaman. Ini bisa diterapkan misalnya ketika pembelajaran yang saya ampu adalah bahasa Indonesia, anak-anak bisa membuat sebuah puisi, membuat cerpen, membuat pantun, karya inspiratif dari kearifan lokal daerah mereka masing-masing, budaya-budaya daerah yang mereka miliki. Tentu menjadi sebuah karya yang menarik dan juga beraneka ragam. Berikutnya, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan penerapan profil belajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dan tentu saja pendidikan yang berkarakter. Kelima, menerapkan sistem AMONG bahwa pendidikan menuntun, bukan menuntut. Berikutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang berikutnya adalah mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran. Pasti anak-anak akan merasa senang, aktif, kreatif, dan juga mempunyai sebuah permainan dan juga mempunyai semangat untuk belajar. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat, minat, potensi yang mereka kuasai untuk mengolah rasa, karsa, dan karya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi pendidikan menanamkan budi pekerti, pendidikan karakter sebagai penerapan konsep merdeka belajar dan pelajar Pancasila. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak agar pendidik bisa menjadi pamong seperti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Sekian saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.